Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahrus Ali dari Program Studi Produksi Tanaman Hortikultura. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari ujian akhir semester mata kuliah pengolahan landscape. Lokasi tapak yang akan digunakan adalah pusat kota Jember, yaitu alun-alun kota Jember. Alun-alun menjadi benang merah konsep universal tentang sebuah kota di dunia. Filosofi tata kota yang membagi simbol keimanan, penghukuman, dan pemerintahan. Alun-alun kota Jember merupakan pusat kota dan pemerintahan serta menjadi salah satu destinasi masyarakat Jember. Pada sebelah barat terdapat Masjid Baitul Amin yang berdekatan dengan Pendopo Wahyu Wibawagraha serta terdapat penjara yang berdiri sejak tahun 1883. Pada bagian timur berdiri sejumlah bank dan di sebelah selatan terdapat kantor pemerintahan Kabupaten Jember. Perlu dilakukan penataan yang tepat agar pengunjung lebih nyaman. Dari hasil analisis diperoleh set plan sebagai berikut. Pada set plan di bawah terdiri dari beberapa elemen, yaitu elemen softscape dan hardscape. Pada bagian selatan terdapat lahan parkir untuk roda 2 dan roda 4, dilengkapi dengan lampu penerangan dan beberapa pepohonan. Untuk bagian lapangan akan dikelilingi pepohonan-pepohonan, dengan bagian tengahnya terdapat tiang bendera. Sedangkan pada bagian samping tapak, yaitu samping timur dan barat, akan diberikan beberapa jenis tempat duduk sesuai kebutuhan. Selanjutnya pada bagian utara dari lapangan akan dijumpai ruang terbuka hijau yang dilengkapi dengan beberapa playground, dibagi menjadi dua, yaitu untuk anak-anak dan remaja. Di sebelahnya terdapat pujasera yang menyediakan makanan-makanan khas Jember dengan beberapa instrumen atau estetik yang terdiri dari air mancur dan beberapa bunga hias. Untuk bagian pojok sebelah utara terdapat patung yang menciri khaskan kota Pandalungan, yaitu yang salah satunya adalah kota Jember. Monumen Pandalungan. Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah Pandalungan di Jawa Timur yang memiliki penduduk bersuku Jawa dan Madura sehingga menghasilkan perpaduan dan ciri khas bagi kota tersebut. Monumen Pandalungan perlu didirikan untuk memberikan ciri khas serta menjadi pengikat bagi masyarakat Jember sehingga menciptakan kedamaian. Simbol merpati dipilih karena memiliki arti kesetiaan, sehingga diharapkan masyarakat Jember dapat bersatu dan setia satu sama lain. Konsep yang selanjutnya adalah konsep akses jalan kaum berkebutuhan khusus. Kaum berkebutuhan khusus adalah golongan manusia yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Sedangkan alun-alun sendiri menjadi tempat bagi semua kalangan masyarakat, sehingga perlu diperhatikan juga bagi pengunjung berkebutuhan khusus, agar tetap nyaman dan aman. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memberi akses jalan khusus untuk kaum difabel, sehingga kaum tersebut dapat mengakses keseluruhan alun-alun secara leluasa dan aman serta nyaman, seperti pada gambar di bawah. Selanjutnya konsep Green City dengan dilengkapi playground dan toilet. Green City adalah konsep pembangunan kota berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan memperhatikan keseimbangan ekonomi, kehidupan sosial, dan perlindungan lingkungan sehingga kota menjadi tempat yang layak untuk generasi ke generasi. Keseimbangan tata letak antara ruang terbuka hijau dengan kegiatan sosial menjadi kunci terwujudnya lingkungan yang baik. Peletakan playground dan toilet yang sesuai juga menjadi faktor pendukung tercapainya kenyamanan pengunjung. Pada gambar di bawah dapat kita lihat bahwa playground dibagi menjadi dua, yaitu pada bagian sebelah barat merupakan playground khusus anak-anak yang terdiri dari pelosotan dan lain sebagainya, sedangkan pada bagian timur adalah playground atau akses atau fasilitas yang dapat dinikmati oleh para remaja, yaitu seperti ayunan, jungkat-jungkit, dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga beberapa pohon yang bertujuan untuk menciptakan konsep Green City seperti pohon palem, pohon ketapang, dan pohon cemara yang di bawahnya dilengkapi dengan pohon semak berbunga. Hal ini juga dilengkapi dengan beberapa hewan-hewan atau patung hewan yang bertujuan untuk mengedukasi anak-anak untuk menjaga lingkungan.
Konsep kuliner dan bersantai. Keberadaan pedagang kaki lima perlu mendapat perhatian agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung. Selain itu, dibutuhkan ciri khas dan sejarah yang perlu dikuatkan agar tercipta kerukunan dan kenyamanan antar masyarakat. Beberapa yang dapat dilakukan adalah pembangunan tugu dan pembangunan pujasera yang memadai. Yang pertama adalah tugu sebagai pintu masuk alun-alun bertujuan untuk meningkatkan persatuan serta identitas kota Jember. Dan pujasera menjadi pusat kuliner yang menyediakan kuliner khas Jember dengan ditambahi suasana lingkungan yang asri serta dilengkapi dengan air mancur seperti pada gambar. Berikutnya konsep gazebo dan bersantai. Alun-alun menjadi salah satu sarana berkumpul bagi masyarakat sehingga perlu diberikan fasilitas lengkap untuk menciptakan kenyamanan bagi pengunjung. Beberapa yang dapat dilakukan adalah seperti memberikan gazebo dan tempat bersantai. Terdapat beberapa jenis tempat duduk yang dibuat sesuai kebutuhan seperti gazebo, kursi dua arah, duduk olahraga, serta beringin untuk berkumpul dan bersantai pada siang hari. Konsep parkir dan tempat sampah. Kenyamanan pengunjung menjadi dasar keberhasilan pembangunan taman kota sehingga perlu adanya fasilitas pendukung yang mampu menjadi daya tarik bagi pengunjung. Keberadaan fasilitas pendukung seperti parkir dan sampah yang terkendali mampu meningkatkan kenyamanan pengunjung. Seperti pada gambar di bawah yang dapat kita lihat bahwa di sekitar tempat parkir juga tersedia beberapa jenis pohon yang bertujuan untuk menimbulkan rasa sejuk, serta terdapat beberapa lampu penerangan untuk menimbulkan rasa aman, serta tempat sampah juga ada di sekitar alun-alun untuk menimbulkan atau menciptakan sampah yang Berikutnya tampak tapak dari luar. Keseimbangan tata letak taman menjadi daya tarik bagi masyarakat yang sedang melintas di kota Jember. Alun-alun kota Jember menjadi lokasi transisi menuju Bondowoso ke arah utara dan Banyuwangi ke arah selatan, sehingga potensi tersebut perlu dioptimalkan. Menjaga kebersihan serta ketertiban pengunjung dapat dioptimalkan dengan adanya fasilitas yang lengkap, serta keseimbangan tata letak lingkungan tapak yang sesuai, seperti pada gambar di bawah. Tapak-tapak dari dalam. Keindahan lingkungan dalam tapak merupakan faktor penting bagi kenyamanan pengunjung. Keseimbangan tata letak yang sesuai perlu diperhatikan untuk menciptakan suasana nyaman. Pemberian ruang terbuka dengan pemberian fasilitas yang seimbang perlu diperhatikan seperti lampu, tempat teduh, area lari, tempat sampah, toilet, pujasera, dan taman bermain. Pada gambar sebelah kiri dapat kita lihat ke arah utara, yaitu terdapat taman bermain dan ruang terbuka hijau. Sedangkan pada gambar sebelah kanan dapat kita lihat bahwa adanya tiang bendera. Terima kasih, matur nuwun dan matur sekelangkong. Sampai jumpa di kuliah offline. See you next time.